Kalau menurut Marc Marquez, rider inilah yang menjadi pesaing beratnya di tahun 2025. 4 race, 4-4-nya yang menang Marc Marquez. Selisihnya sama Pecco Bagnaia di World Championship klasemen sementara nih 31 poin. Kira-kira Pecco kena mental nggak ya? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Ini adalah review race Argentina GP hari Minggu. Dan kalau kalian bertanya-tanya, loh biasanya ada sprintnya mana mbak reviewnya? Hey, kalian scroll dong, udah tayang kemarin. Jadi mulai dari Argentina GP kali ini aku akan bagi 2. Jadi untuk sprint ada 1 episode sendiri, dan untuk race ada 1 episode sendiri. Tayangnya untuk yang race adalah hari Senin jam 7 malam. Itu udah pasti jamnya Pedok Talk aja. Sementara kalau sprint akan aku upload di hari pas sprint itu selesai, tergantung waktu race-nya ya, atau besokannya. Pokoknya aku akan bagi menjadi 2 episode terpisah. Kenapa begini? Ya dong, masa Pedok Talk begitu-begitu aja? Kalau sesuatu itu stagnan guys, biasanya gampang dicontek, iya kan? Nah, sekarang kita langsung lanjut mereview apa yang terjadi di Argentina GP. Ada beberapa informasi yang kita harus tahu juga. Siapa tahu kalian juga bertanya-tanya kan, mana nih kok rider yang ini nggak ada? Karena memang ada 2 rider yang akhirnya mundur dari Argentina GP. Yang pertama ada Miguel Oliveira. Jadi pasca crashnya dengan Fermin Aldeguer di sprint kemarin, Miguel Oliveira memang tidak mengalami fracture dan nggak ada yang patah tulang segala macam. Tapi untuk mengantisipasi, dia langsung pulang kemarin ke Eropa untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Karena ada kekhawatiran, mungkin bukan fracture memang ya, tapi ada sesuatu dengan tulang klavikulanya dan sternum. Jadi di daerah sini nih guys, gitu. Jadi itu akan dicek lebih lanjut supaya fokusnya Miguel Oliveira ini bisa 100% fit untuk menghadapi America's GP di Circuit of the Americas Austin, Texas tanggal 28 sampai 30 Maret. Dan satu lagi yang kemarin mundur adalah Lorenzo Savadori yang mengalami cedera, bukan fracture juga, tapi tuh ada bagian dari bahunya yang sepertinya ada masalah. Jadi dia setelah mengikuti qualifying 1, dia akhirnya bilang, aduh ini kok sakit banget ya. Tapi dicoba dulu untuk melakukan warm up, dan setelah warm up itulah Fabiano Sterlachini mengatakan bahwa oke, ini sepertinya nggak bisa diterusin, jadi Lorenzo Savadori absen dari Argentina GP. Makanya 2 rider itu tidak turun kemarin. Nah sekarang kita lanjut nge-review race-nya. Tentu untuk race-nya kita semua udah tahu pemenangnya siapa, dan sebetulnya ini kalau suruh bikin prediksi gampang banget. Dari Thailand kemarin udah kebaca soalnya kan, Marc Marquez menjadi juaranya lagi di Argentina GP. Jadi udah 4 kali kemenangan nih ya. Sprint di Thailand, race di Thailand, sprint di Argentina, race di Argentina, 4-4-nya Marc Marquez yang menang. Jadi nggak berlebihan rasanya kalau banyak jurnalis dan juga konten kreator yang bilang bahwa unbeatable Marc Marquez. Ya karena siapa lagi yang bisa ngejar dia ya kan? Nah, jadi ini pun juga kemenangan yang sangat bersejarah untuk Marc Marquez karena Marc menyamakan rekor dari Angel Nieto. Angel Nieto ini adalah MotoGP legend dari Spanyol, dan rekornya adalah 90 kali kemenangan di semua kelas. Ini rekor yang fenomenal banget juga, dan ini masih banyak loh. Kayaknya mah ini sekarang baru nyamain kan ya. Nanti pasti akan memecahkan rekornya dan nambah lagi rekor kemenangan yang lain untuk Marc Marquez. Nah, jadi ini adalah podiumnya Marc Marquez di P1, P2-nya adalah Alex Marquez, dan P3-nya banyak orang yang gak nyangka termasuk aku juga. Ternyata orang itu adalah Franco Morbidelli yang meraih podium setelah puasa podium sebanyak 1414 hari. Terakhir kali nih Franco Morbidelli podium adalah di tahun 2021. Udah selama itu kan. Jadi makanya kemarin dia joget-joget kecil gitu ya. Jadi ini weekend yang cukup menyenangkan buat Franco Morbidelli gitu. Ya terlepas dari kemarin juga bikin binder jadinya DNF gitu ya. Tapi pokoknya ini adalah momentum yang baik untuk Franco Morbidelli. Ya, kalau dilihat dari mulai start, Marc Marquez seperti biasa startnya memang bagus banget. Dia langsung meluncur, tapi sebetulnya bisa dibilang race kemarin itu Marc Marquez tidak
santai waktu dia di Thailand. Jadi Alex Marquez nempel, Pecco Bagnaia juga nempel. Tapi yang kemarin harus kalian lihat adalah ini kelihatan banget Pecco Bagnaia memang sangat belum nyaman dengan GP 24,9 atau GP 25-nya. Kenapa? Karena dibandingkan sama Franco Morbidelli aja, waktu masuk ke corner, Pecco itu nggak pede sama front end-nya. Sementara Franco Morbidelli itu jauh lebih nyaman dan kelihatan lebih jadi satu gitu sama motornya. Sementara Pecco enggak. Dan memang Pecco juga akhirnya bilang ya di media debrief bahwa dia bilang, gue kok belum dapetin feeling yang sama seperti motor yang gue pakai tahun lalu. Dan ini adalah PR yang harus gue cari jalan keluarnya. Kenapa dan apa solusinya? Nah, kemarin itu yang disorot juga adalah penggunaan ban soft rear yang digunakan sama Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Kenapa menjadi sorotan? Karena kebanyakan semua itu memilih medium rear. Sementara tim VR46 ini milihnya adalah soft rear. Jadi ini banyak yang bilang, wah ini sih mereka bertaruh banget ya, berani banget pakai soft. Karena Johann Zarco aja yang menggunakan medium-medium, dia mikirnya adalah oke, kalau ini race yang hari Minggu, yang jaraknya lebih panjang, harusnya memang pakai medium belakangnya, karena supaya bisa bertahan lama. Nah, ini kok ya berani-beraninya VR46 pakai soft. Tapi kan ya itulah ya, namanya juga strategi. Tentunya setiap tim berbeda-beda, setiap rider juga berbeda-beda, tergantung feel-nya masing-masing. Dan ternyata strategi yang diterapkan oleh Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio berbuah manis, karena Fabio Di Gia pun berhasil overtake Zarco justru di lap terakhir, dan akhirnya dia yang bisa finish di P5. Sementara Johann Zarco-nya jadinya ya udah deh di P6. Kembali ngomongin soal Marc Marquez. Nah, kalau tadi aku bilang Marc Marquez memang harus sedikit bekerja lebih keras dibandingkan di Thailand kemarin, memang kelihatan. Jadi turn 1 itu adalah momentum di mana pas Marquez masuk ke turn 1, tikungan 1, dia itu melakukan sedikit kesalahan, dan disitulah celah di mana Alex Marquez bisa masuk. Dan lumayan banyak loh Alex Marquez memimpin beberapa lap gitu ya, nggak kayak waktu di Thailand gitu. Nah, dan akhirnya Alex Marquez pun juga kelihatannya udah mulai kesulitan untuk memanage bannya, dan disitulah di 5 lap terakhir Marc Marquez akhirnya melancarkan kembali serangannya, dan ya udah ini Marquez banget lah, dia nyerang, abis itu dia langsung bikin gap, dan dia yang keluar sebagai juara, Alex Marquez di posisi kedua. Dan di sini juga kita pokoknya bisa lihat ya betapa memang Marc Marquez ini, kenapa aku bilang dia bisa sangat mendominasi tahun ini, karena dia tuh sama sekali nggak nge-push waktu di Thailand. Dan waktu di Argentina kemarin, dia bilang, wah kali ini gue mesti nge-push nih. Dan emang gue beneran nge-push loh hari ini. Tapi dia tuh belum limitnya banget. Jadi dia masih punya margin. Meskipun dia bilang, gue lebih sulit sebetulnya kali ini untuk bisa ngelawan Alex, tapi sebetulnya gue juga belum nyampe ke limitnya. Dan itulah yang membuat Marc Marquez semakin menakutkan tahun ini, dalam tanda kutip menakutkan ya, karena siapa yang bisa ngejar seorang rider yang begitu nyaman dengan motornya, dia belum menemukan limitnya, dan dia itu punya mentality yang santai banget. Itu serem sih kalau aku bilang ya, karena itu benar-benar bisa membuka potensi rider itu secara optimal. Salah satu yang impresif juga adalah Ai Ogura, karena dia start dari P15 dan akhirnya finish di P8. Tapi sayangnya dia didiskualifikasi karena alasannya ECU infringement alias pelanggaran ECU. Banyak yang bertanya kenapa, kan ECU-nya udah diunifikasi kan dari tahun 2016. Jadi kalau katanya nih, kata stewardnya, pelanggarannya adalah karena ECU-nya ini belum dihomologasi. Kemudian Aprilia akhirnya merilis sebuah pernyataan, dan ini pernyataannya ya, aku bacain. A technical error led to the installation of the wrong ECU onto the 79 race bike used for the Grand Prix of Argentina, which the stewards panel deemed an infringement of the homologation rules after the race and therefore disqualified Ai from the results. Jadi memang intinya adalah ECU-nya nggak apa-apa, karena ini ya aku garis bawahi juga, sebetulnya apa yang digunakan sama Ai Ogura ini adalah standar dan tidak memberikan keuntungan secara performance juga. Tapi memang yang menjadi masalah adalah
dipasang dengan menggunakan software atau firmware yang tidak tepat. Itulah akhirnya yang menimbulkan diskualifikasi untuk Ai Ogura. Nah, akhirnya dengan Ai Ogura didiskualifikasi, jadi rider-ridernya jadi pada naik posisi dong. Acosta yang tadinya P9 jadi P8, dan Luca Marini juga jadi masuk top 10. Jadi ada 3 rider Honda yang masuk ke top 10, dan ini sesuai dengan targetnya Honda, yaitu mereka memang nggak ngejar podium kok, ngejar top 10 aja dulu. Kalau udah top 10, udah deh nggak apa-apa, berarti itu udah lebih lebih bisa menunjukkan posisi kita sebetulnya ada di mana. Karena tentu Honda masih punya kekurangan ya guys. Jadi jangan seneng dulu, jangan jangan euforia dulu, karena kalau menurut Johann Zarco yang memang penampilannya sangat bagus di Argentina GP kali ini, memang Honda itu masih tekor di straight line speed. Jadi untuk yang powernya itu masih kurang banget, dan itu yang masih harus dibenerin. Dan kalau menurut Johann Zarco juga nanti deh dilihat dulu di Circuit of the Americas. Kalau memang performanya Honda masih bagus dan secara konstan menunjukkan grafik yang terus menaik, nah berarti kita boleh tuh agak sedikit lega. Tapi untuk sekarang katanya belum dulu. Ini adalah hasil race setelah Ai Ogura didiskualifikasi. Marc Marquez 1, ada Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Di Giannantonio, Johann Zarco, Brad Binder, Acosta, Joan Mir, dan Luca Marini. Ada 3 rider Honda yang masuk ke top 10. Kemudian di P11 ada Alex Rins, ada Maverick Viñales, Jack Miller, Fabio Quartararo 14, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, dan Somkhat Chantra. Sementara ini adalah rider-rider yang tidak finish, yaitu Marco Bezzecchi, dan juga disqualified ada Ai Ogura. Ini adalah klasemen sementara sampai Argentina GP. Marc Marquez masih memimpin dengan raihan 74 poin. Nomor 2 ada Alex Marquez 58 poin dan Pecco Bagnaia 43 poin. Nomor 4 Franco Morbidelli, 5 Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio 6, Brad Binder 7, Ai Ogura 8, Marco Bezzecchi 9, dan Pedro Acosta 10. Gap antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez adalah 31 poin. Memang sih baru seri kedua mbak, santai aja. Iya, tapi 31 poin ini berat guys. Kenapa? Karena seri ketiganya di Circuit of the Americas. Dan seperti kita tahu ini adalah sirkuit favorit Marc Marquez, di mana rekor kemenangannya Marc Marquez di sini sangat fenomenal. Jadi memang PR-nya Pecco Bagnaia kalau pengen mendapatkan gelar juara dunianya tahun ini memang berat. Next race-nya kita akan ketemu di seri ketiga di Circuit of the Americas Austin, Texas tanggal 28 sampai 30 Maret 2025. Dan seperti biasa ini jamnya begadang ya guys. Untuk sprintnya akan jatuh di hari Minggu jam 3 dini hari. Kemudian untuk race sendiri akan jatuh di hari Senin tanggal 31 Maret jam 2 pagi, 2 dini hari. Mantep gak tuh? Kalau biasanya di Paddock Talk ada segmen Best Moment, tapi kali ini ada yang baru, yaitu analisa Mbak MotoGP. Di analisa Mbak MotoGP kali ini ada 2 hal yang pengen aku sorotin. Yang pertama adalah tentang Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Nah, kalau di sini menurut aku yang patut dilihat dan kita amati adalah ternyata memang ini tuh bukan GP24. Udah terbukti. Jadi kalau misalnya memang ini adalah murni GP24 seperti yang digunakan Pecco Bagnaia tahun lalu, ya buktinya Alex Marquez bisa lebih kencang dan bisa lebih nyaman naik GP24 dibandingkan Pecco Bagnaia. Jadi di sini sudah bisa terlihat bahwa ini memang bukan murni GP24 seperti yang aku udah pernah bilang dan juga ada di media-media lain juga ya. Jadi emang ini tuh udah pasti diulik. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa ini sama-sama GP24 kok, enggak. Ya itu buktinya Pecco tahun lalu pakai GP24 bagus. Kenapa sekarang pakai GP24 juga katanya? Malah dia struggling dan dia merasa kehilangan feelingnya. Berarti kan memang udah pasti beda gitu. Jadi udah pasti beda yang dipakai Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan juga yang dipakai sama rider-rider tim satelit. Dalam hal ini Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer dan Franco Morbidelli. Kalau pertanyaannya kena mental atau enggak, menurut aku apa yang terjadi sekarang tentu ini tidak mudah untuk seorang Pecco Bagnaia yang biasanya dia menjadi pusatnya, reference-nya, Gigi Dalinya banyak nanya ke dia. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Nah, memang sebetulnya
apa ya, kalau menurut aku ini ujian yang sesungguhnya untuk seorang Pecco Bagnaia. Dan ingat nggak kita pernah bahas, aku pernah bikin juga kontennya di TikTok sama di Reels. Biasanya teman-teman satu timnya Marc Marquez ini akan kalah pamor sama Marc Marquez. Nah sekarang ini adalah ujiannya nih, karena kita bisa ngelihat Marc Marquez dikasih motor yang terbaik di grid, ya begini jadinya. Dan bagaimana responnya Pecco Bagnaia, itu yang harus kita tunggu, karena setelah ini kita akan ketemu Circuit of the Americas, dan setelah itu Qatar, dan setelah itu Jerez. Nah, kalau Pecco nunggu sampai seri ini masuk ke Eropa, menurut aku sih udah telat banget. Jadi memang ini tugas yang berat banget buat Pecco Bagnaia, karena mau nggak mau dia harus bangun. Ini gapnya 31 poin tuh gede loh, apalagi ini baru 2 seri sebetulnya, ya kan? Tapi udah ketinggalan 31 poin. Dan sebetulnya bukan hanya Marc Marquez yang Pecco harus pusing, tapi juga ada Alex Marquez yang tahun ini benar-benar memberikan ancaman juga. Analisa yang kedua adalah untuk Honda dan juga Yamaha. Nah, kalau kita lihat di tes pramusim sebetulnya Yamaha kelihatan begitu menjanjikan, karena kayaknya tuh apa ya, top speednya udah nambah, terus udah gitu, wah pokoknya memberikan angin surga gitu ya. Tapi ternyata kok Honda ini yang kelihatannya malah nggak terlalu gembar-gembor kayak Yamaha gitu. Maksudnya bukan gembar-gembor Yamaha menunjukkan banyak berita atau gimana gitu ya, tapi kan Honda nih bekerjanya kayaknya diem-diem gitu ya. Nah ini aja sebetulnya kemarin waktu lagi pada sibuk di Argentina, Taka Nakagami berada di Motegi untuk melakukan pengetesan juga. Jadi Honda ini kerjanya memang lebih diem-diem. Sementara kan kalau Yamaha, mereka tuh kedengeran banget gitu ya. Ada Max Bartolini, mereka juga punya Pramac sekarang, segala macam. Nah jadi secara kasat mata, sebetulnya kita ngelihat Yamaha tuh effortnya luar biasa banget. Tapi Honda ini justru kayak semacam gerilya. Tahu-tahu sekarang mereka nih 3 ridernya udah bisa masuk ke top 10. Padahal sebetulnya kalau dilihat, mereka ini nggak punya star rider loh, ya kan? Bahkan Zarco bisa ada di front row aja, itu tuh udah lama banget. Dan terakhir yang bisa ada di front row itu adalah Marc Marquez tahun 2023 di Mugello. Kita lihat bagaimana kemajuan dari Honda dan Yamaha nanti ya di seri ketiga. Siapa yang akan lebih baik di sirkuit yang sangat demanding ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton konten ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga untuk di share ke teman-teman yang lain supaya subscribe juga, ajakin ya. Terus dicek juga www.paddocktalk.net. Jadi kalau pengen baca-baca berita tentang MotoGP ada juga di situ, oke? Terus mau jadi members juga boleh, bayarnya 20.000 sebulan, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Diajakin teman-temannya ya, mau jadi members boleh, mau subscribe juga boleh. Pokoknya di sini di Paddock Talk kamu bisa mendapatkan informasi MotoGP yang lengkap, mudah dicerna, cepat, dan juga tentunya review race pokoknya setiap hari Senin jam 7 malam, dan sprintnya ada di hari sebelumnya. Tuh bonus 2 kali jadinya selama race weekend. Sampai ketemu lagi segera ya. Bye.